Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, selamat pagi, semangat hari Kamis. Pastinya setiap Kamis pagi kita akan terus belajar insight-insight baru. Dan pagi hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang menarik yang mungkin menjadi hal yang selalu bersinggungan dengan kita. Contohnya Steve Jobs yang mengatakan dunia ini digerakkan oleh cerita. Dan banyak tokoh bisnis juga yang bercerita, small listeners. Kalau diingat itu mungkin lebih ingat ceritanya gitu ya daripada mungkin apa yang dilakukan, seperti itu. Dan seberapa penting sih bisnis storytelling ataupun cerita pada dunia bisnis ini, dan kenapa trennya kok jadi cukup menarik untuk kita ulas di sisi IQ-nya. Nanti kita akan bahas secara lengkap, dan pastinya kembali kami sapa juga untuk Anda yang sudah mendengarkan Smart Emotion pagi hari ini. Semangat, dan Audrey akan menemani Anda selama 1 jam ke depan bersama dengan Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi, salam antusias Pak Anthony. Hai Audrey dan juga Smart Listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kamis pagi, Kamis cerdas emosi. Yes. So, salam antusias buat Anda dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Audrey, gimana kabarnya? Luar biasa. Wah, yes. Ini pastinya kita belajar sesuatu yang menarik karena kalau kita ngomongin tentang storytelling, kayaknya semua orang nih berburu ataupun juga berlomba-lomba untuk menceritakan sesuatu yang ada dalam dirinya. Betul nggak Pak Antoni? Yes, betul. Betul banget. Yeah. Tapi kali ini kita akan ngomongin storytelling in business. Pengaruhi orang dengan ceritamu. Ini yang menarik ya. Kenapa sebuah cerita bisa mempengaruhi orang lain. Sebelumnya dari perspektif Antoni dulu, kenapa bahas topik ini? Ya, ini menarik karena Smart Listener seringkali ketika kita bicara mengenai storytelling itu kan kesannya itu yang terbersit di kepala kita itu kan kisah kerajaan, betul, kisah dongeng, yes, yang dimulai dengan pada zaman dahulu once upon a time gitu ya. Yes. Dan kita selalu berkonotasi cerita itu sesuatu yang gak serius, yes, sesuatu yang rekayasa, sesuatu yang dibuat-buat, ya hanya sekedar sesuatu bagian dari yang menemani anak-anak sebelum mereka tidur. Yes. Tapi kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sedikit kontradiktif, bagaimana ternyata di dalam storytelling itu unsur-unsurnya bisa dipakai dalam dunia bisnis. Bahkan itu bisa menjadi sebuah alat untuk mempersuasi yang luar biasa. Okay. Jadi itulah yang kemudian akan jadi bahan obrolan kita. Ingat Smart Listener, kenapa? Karena kali ini kita akan melihat bahwa bagaimana storytelling itu punya unsur emosi. Okay. Ya. Karena kan prinsip kita mengatakan informasi kalau ditambah dengan emosi, yes, hasilnya adalah memori. Betul. Ya, jadi sebuah informasi yang bisa dibalut dengan emosi, hasilnya akan lebih diingat. Nah, ketika kita membalut sebuah informasi dengan sebuah cerita, hasilnya bakal dahsyat. Oke. Gitu. Nah, kayaknya akan lebih afdol kalau kita buka siaran ini dengan cerita juga, Pak Antoni, supaya menjadi memori dalam ingatan kita. Silakan. Kayaknya aku pernah pernah ceritain kisah ini long time ago, tapi bagus juga. Jadi kisah ini adalah memorable buat aku banget, karena kisah inilah yang membuat aku pertama kali dapat duit kali ya. Oke. Karena ceritaku kemudian dimuat di majalah Bobo waktu itu. Saya kelas 4 SD waktu itu, Audrey. 4 SD, okay. Yes, makanya thanks to Bobo. Waktu itu aku masih ingat banget dapat 20.000. Wow, di masa itu ya. Banyak banget gitu. Dan waktu itu gara-gara karena aku suka biasa kali ya. Yes. Anak-anak waktu masa zamanku itu fantasi lah ya. Bacanya Bobo, salah satu majalah anak-anak. Dan waktu itu akhirnya kemudian karena seringkali diceritain kan, karena ibu saya juga seorang pencerita yang luar biasa. Waktu itu nggak ada TV, ya radio terbatas, jadi kebanyakan kalau sebelum tidur didongengin. Nah, salah satu dongeng itu kemudian aku tulis dan aku kirimlah ke Bobo waktu itu, dan dimuat ceritanya tentang pangeran yang berumur pendek. Jadi ceritanya berkisah tentang suatu hari seorang pangeran lagi berjalan-jalan menemukan, singkat ceritanya ya, seorang bapak tua yang sedang mengail gitu. Sedang memancing, sedang memancing. Dan pancingannya itu nggak ada kailnya. Dan pangeran itu kemudian penasaran kan, dan pangeran itu karena melihat kondisi seperti itu, lantas dia bilang, Pak tua sadar nggak bahwa kailnya nggak itu ada. nggak ada kail gitu. Pak tua itu
tersadar gitu loh. Oh iya, saya baru sadar gitu. Oh ya, saya nggak tahu. Tapi yang menarik adalah kemudian tiba-tiba si Pak Tua itu ternyata itu sebenarnya orang baik yang dikirim zaman dulu lah ya, untuk menolong si pangeran ini, karena pangeran ini ternyata usianya pendek gitu. Tapi tiba-tiba si Bapak tua ini berbalik melihat ke si pangeran itu bilang, ya saya nggak tahu gitu. Tapi pangeran, karena pangeran sudah berbaik hati memberitahu tentang sesuatu yang saya nggak tahu, nah saya mau berbalik untuk melakukan sesuatu yang baik untuk pangeran. Tahu nggak pangeran? Pangeran itu usianya begitu pendek. Nah, si pangeran terus bertanya, terus gimana caranya supaya saya nggak berusia pendek? Gini aja deh, dia minta tangannya, kemudian dia menuliskan sesuatu di tangannya itu. Tapi dia bilang jangan dibuat sebelum kembali ke istana. Dan akhirnya si pangeran itu percaya. Singkat cerita, akhirnya kemudian dia pulang ke istananya. Saat itu ternyata ada 2 tangan. Ya, tangan 17 dan 71. Jadi 17 adalah usia yang yang tadinya dikasih, tapi gara-gara dia berbaik hati kemudian usianya jadi manjang. Nah, moral yang saya tuliskan waktu itu di kisah ini adalah ketika kita berbaik hati menolong orang lain itu mungkin akan melakukan kebaikan buat kita. Ya. Nah, ini juga cerita yang sebenarnya, ini kan cerita biasa. Di dalam konteks bisnis itu kan sebenarnya bisa juga dikaitkan. Makanya kenapa disebut dengan bisnis storytelling kan? Artinya gini loh, yang saya mau ceritakan kepada smart listener buat Anda yang mendengarkan pada pagi hari ini. Kisah-kisah itu kita bisa masukkan dalam konteks bisnis. Bisnis itu kan berarti kita peduli, care. Ketika kita care, mungkin kelihatan sesuatu yang sepele gitu. Orang yang dikasih tahu mungkin ternyata akan bisa membantu kita. Customer kita, orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, jadi belajarlah menjadi orang yang lebih peduli. Kurang lebih seperti itulah. Nah, daripada kita susah mengajari dengan konsep, teori, Audrey gitu kan. Kadang-kadang ya konsep kan orang bisa lupa ya. Tapi ketika dibalut dengan sebuah cerita. Rasanya gimana gitu. Kemudian lebih mengingatnya. Dan benar, seringkali ketika gini, Audrey. Jadi biasanya ketemu sama peserta yang udah lama banget. Kadang-kadang, Pak Martin, aku masih ingat cerita Bapak tentang itu. Malah konsep yang diajari malah lupa ya. Malah ceritanya. Jadi sebegitu powerful ya ternyata cerita yang dikemas dengan emosi tadi yang seperti yang Pak Antoni katakan. Nanti kita akan perdalam lagi terkait dengan bisnis storytelling ini, sebesar apa sih dampaknya gitu ya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi untuk Anda yang punya pertanyaan ataupun sharing-sharing silakan banget di 0812 11 12 959. So kita jeda dulu Pak Antoni sebentar. Tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram,
Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kembali smart listeners dalam Smart Emotion. Ternyata story yang dibalut dengan emosi ini akan menjadi sangat powerful. Yes. Tapi coba bayangin kalau cerita seperti ini gitu ya, dikemas untuk kemajuan bisnis kita. Wah, pasti akan sangat-sangat powerful untuk brand ataupun juga bisnis kita. Exactly. Lantas, apa itu business storytelling supaya kita punya same vision dan same concept gitu di awal, Pak Tony? Jadi gini, business storytelling atau storytelling in business itu mengikuti konsep apa yang dikatakan oleh Maya Angelou. Maya Angelou adalah salah satu motivator kulit hitam, wanita kulit hitam yang menjadi mentornya Oprah Winfrey. Dan ada satu kalimat Maya Angelou yang sering kali diulang-ulang dan itu mengingatkan kita betapa dahsyatnya bagaimana perasaan itu diciptakan. Dia bilang, at the end of the day, people will forget what you have already said to them. Ya, pada akhirnya orang akan lupa dengan apa yang kamu katakan kepada dia. But they will not forget how you make them feel. Ya, people will forget what you said, but they will not forget how you make them feel. Yes. Jadi orang akan melupakan apa yang kamu katakan kepada dia, tapi orang nggak akan lupa bagaimana kamu membuat dia merasakan. Yes. Artinya apa? Nah, balik lagi kenapa ini menjadi penting. Ya, dan kalau kita bicara mengenai business storytelling itu, bayangkan setiap hari itu kita berapa banyak waktu kita luangkan untuk presentasi, memberikan data-data gitu. Nah, alangkah bagusnya gitu. Kalau kita balut dengan sesuatu yang menyentuh rasa. Karena bayangkan berapa banyak presentasi yang kita lakukan, tapi pertanyaannya kan adalah berapa banyak yang betul-betul diingat sama orang ketika kita menyajikan data-data itu. Ya, jadi yang kita bilang ini gini, pernah satu kali ini contoh bagaimana storytelling itu dahsyat gitu. Steve Jobs ini dikatakan sebagai salah satu bisnis storyteller yang luar biasa. Kalau kita perhatikan presentasinya selalu bisa berbalut emosi dengan keren gitu. Bagaimana ketika dia launching produk. Dan pernah waktu ketika dia kembali di tahun 90-an. Jadi ceritanya waktu itu Apple itu dalam masa-masa yang sulit. Ya. Karena waktu itu kan kisahnya dengan John Scully yang dia rekrut dan Pepsi dan kemudian nggak berhasil sehingga akhirnya kemudian dia ditarik balik ke Apple. Nah, waktu dia melakukan turnaround, satu yang dilakukan adalah dengan menggunakan kisah dan cerita. Nah, waktu itu dia membuat satu kampanye yang luar biasa yang namanya Think Differently. Ya, Think Different itu akhirnya kemudian dia padukan dengan berbagai tokoh kisah, Albert Einstein, Picasso, Helen Keller, pokoknya yang orang-orang yang luar biasa. Ya, Martin Luther King, orang-orang yang membuat revolusi. Dan dia menggunakan cerita-cerita orang terkenal ini untuk mengatakan bahwa kadang-kadang kamu agak gila untuk bisa menciptakan perubahan. Dan iklan Think Different ini sampai sekarang ini, kalau smart listener, kalau Anda masih punya waktu, kesempatan, Anda masih bisa melihat lagi ya YouTube gitu. Bagaimana iklan pendek ini
bukan iklan yang keren yang seperti biasanya, tapi cuma menampilkan potongan-potongan orang-orang yang terkenal. Tapi itu menceritakan hal yang luar biasa. Dan itu akhirnya menggambarkan bagaimana Apple kembali dan ingin menciptakan sebuah revolusi, sama seperti kayak tokoh-tokoh yang terkenal yang menciptakan revolusi. Dan akhirnya kemudian iklan itu menjadi luar biasa, Audrey. Powerful ya. Dan orang kemudian ingat karena apa? Sentuhan emosinya luar biasa. Padahal kalau kita bicara mengenai komputer kan dia bisa aja kita punya produk yang terbaru, kekuatannya berapa, semuanya. Jadi apa, betul. Tapi orang akan lupa. Tapi enggak berhubungan. Tapi justru orang-orang ingat siapa Albert Einstein, siapa Picasso. Nah, itu yang Muhammad Ali gitu. Orang akan ingat dengan yang seperti itu, dan itu yang kemudian membuat perubahan luar biasa. Ya. Contoh, jadi boleh dikatakan menjawab pertanyaan tadi, business storytelling adalah pada dasarnya adalah bagaimana kita memasukkan emosi di dalam unsur data yang kita sampaikan waktu ketika kita melakukan presentasi atau berusaha untuk meyakinkan orang. Yes. Tapi menarik ya Pak Antoni, karena kalau ngomongin tentang bisnis kan kita selalu mengedepankan rasionalisme gitu ya. Semua harus dipikirin pakai logika, data terus juga mungkin survei dan lain sebagainya, perhitungan resiko dan lain sebagainya. Tapi ini terselip nih ya sisi emosi. Apakah memang harus balance atau seperti apa sebenarnya Pak Antoni? Karena gini, nah justru persis seperti yang Audrey bilang dan juga smart listener, saya yakin pada pagi hari ini kalau Anda menyimak apa yang menjadi bahan obrolan kita, kan kita saking begitu banyaknya data informasi yang kita terima, kita itu dijejelin terlalu banyak data dan berita, ya, informasi. Gara-gara itu kemudian akhirnya kita overload dengan data informasi seperti itu. Maka karena kita udah sebagai profesional, kita udah jenuh dengan data, fakta, logika. Jadi boleh dibilang lama-lama otak kita jadi panas. Nah, otak yang panas ini, smart listener, perlu didinginkan dengan emosi tadi. Cerita jauh lebih nyaman. Dan saya beberapa kali ketika melakukan presentasi, ketika harus melakukan misalnya contoh kan kadang kita memang harus meyakinkan gitu loh, pasti solusi yang kita bawakan. Dan saya selalu akan memasukkan unsur-unsur cerita itu. Dan kalau smart listener Anda cermat juga, hampir di setiap siaran kita di Smart Emotion itu, Audrey pasti merasakan juga, selalu ada unsur cerita yang akan dimasukkan di situ. Pasti. Karena itu yang biasanya akan diingat. Bisa aja sih 1 jam siaran kita penuh dengan data dan fakta sih. Hasil statistik mengatakan bahwa ini sekian persen dan sebagainya. Kebayang nggak sih betapa panasnya otak kita harus mencerna data statistik sebanyak itu? Tapi kisah-kisah ringan tadi, pangeran yang berumur pendek, betul. Pasti Anda akan ingat dengan begitu gampangnya. Kisah Steve Jobs, Anda akan ingat begitu gampangnya. Nah, kisah-kisah seperti ini akan kemudian akan membuat orang jadi terkesan. Lepas dari kisah itu benar atau enggak, itu sulit untuk divalidasi sebenarnya. Ya. Dan kita mengatakan salah satu alasan juga kenapa di dalam bisnis kita menggunakan cerita itu adalah cerita itu lebih powerful, lebih persuasif. Ya, dan cerita itu langsung masuk ke bawah sadar. Karena kan kalau kita menyajikan data, informasi, kan smart listener Anda bisa mengatakan nggak benar tuh, masa sih ada mempertanyakan data ulang seperti ya. itu. Menurut saya kalau data ini bisa sampai 80%, hasil statistik dari mana itu? Siapa yang menjadi respondennya? Anda akan mempertanyakan. Tapi ketika saya bercerita tentang sebuah kisah, Anda nggak bisa menolak. Misalnya contoh, kisah yang diceritakan ini Walt Disney itu kan luar biasa ya. Disneyland, bagaimana mereka membalut kisah. Karena memang ya itu kan memang tokoh dongeng gitu, dan perusahaan dongeng lah ya. Dan diceritakan bagaimana Disneyland pertama kali dibangun itu, asal muasalnya itu adalah Walt Disney suatu ketika dia menemani anaknya itu pergi ke merry-go-round. Merry-go-round itu yang kuda yang berputar-putar itu. Iya. Dan waktu dari kejauhan dia melihat, cakep banget, cantik banget, karena putrinya kan akan ke sana gitu pas lagi weekend. Tapi waktu ketika sampai di sana, dia melihat bagaimana catnya udah kelotok, ternyata udah jelek banget gitu loh, dan nggak dirawat. Sesuai ekspektasi ya. Betul. Dan akhirnya kemudian dari situlah kemudian muncul sebuah tekad pada Walt Disney bahwa dia akan bikin sesuatu yang jauh lebih bagus, lebih menyenangkan dan terawat dibandingkan merry-go-round ini. Maka dari situlah muncullah yang namanya Disneyland. Ya. Nah,
buat saya adalah ini contoh yang simpel sederhana. Yes. Ya kan, persoalannya adalah kita tidak pernah tahu kisah ini benar atau enggak. Ya, yang tahu adalah Walt Disney kan. Dan itu diceritakan dalam biografinya. Tapi kisah ini kan jadi membuat kita jadi terkesan, wow, ternyata itu asal muasalnya bagaimana Disneyland itu dibangun. Soal benar atau enggak kan kita nggak pernah tahu gitu. Ya, nah ini contoh bagaimana sebuah kisah itu menyentuh. Ya, bahkan seperti tadi Audrey udah sempat spill sedikit juga mengatakan bahwa ini bisa jadi branding. Betul. Itu cerita-cerita seperti ini bisa melekat pada sebuah brand, dan itu bisa membangun sebuah persepsi yang positif banget untuk sebuah brand. Makanya kenapa Smart Listeners sebisa mungkin brand Anda itu harus punya cerita. Ya, punya sebuah kisah. Kenapa sih perusahaan ini dibangun? Apa sih latar belakangnya? Apa ya sih yang membuat akhirnya kemudian perusahaan ini kemudian terjadi? Kalau ada cerita di balik itu, wow, itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Yes. Ya. Tapi mungkin PR-nya tadi ya, seperti yang Pak Antoni katakan bahwa mungkin dari sosok si yang punya cerita ini harus menceritakan. Nanti kita akan bahas juga sebenarnya gimana caranya, karena mungkin banyak orang yang bercerita, tapi banyak juga orang yang salah tangkep atau salah ambil persepsi dari cerita yang disampaikan. Nanti kita akan bahas tentang ini, Smart Listeners. Jadi untuk Anda yang mungkin masih penasaran juga ya untuk belajar lebih dalam lagi terkait dengan business storytelling, jangan kemana-mana, masih ada 2 sesi lagi. Dan pertanyaan-pertanyaan juga boleh banget loh Anda kirimkan di 0812 11 12 959 ataupun di live chat YouTube kami. So kami jeda dulu, tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency.
Oke, Smart Listeners, kita masuk ke sesi yang ketiga ya. Seru pastinya. Siaran hari ini bukan kayak siaran, kayak lagi ngobrol-ngobrol aja sebenarnya ya. Jadi dengerin cerita gue. Betul. Akhirnya gitu ya. Siaran kita nggak bahas yang serius-serius, tapi bahas cerita gitu. Karena cerita ini benar-benar kita simak dengan jelas, kita dengarkan dengan baik, sehingga kadang karena perbedaan pengalaman ataupun latar belakang, kadang kita suka salah persepsi nih untuk menangkap sebuah cerita. Nah ini PR-nya sebenarnya gimana supaya kita bisa menyamakan persepsi ya. Apa yang kita sampaikan tuh sebenarnya nyampe lah kepada pendengarnya. Silakan Pak Tani. Jadi gini, sebuah storytelling itu kan mesti punya makna. Apa alasan kenapa kita menceritakan itu? Sekali lagi, salah satu salah persepsi yang muncul buat kita itu kan karena berpikir bahwa cerita itu harus seperti cerita Cinderella, Pinocchio, cerita maling kundang. Happy ending ujungnya ya. Harus happy ending gitu. Nah, tapi sebenarnya di dalamnya namanya business storytelling itu kan sebenarnya luas. Ya, jadi Smart Listener bisa juga misalnya contoh kita menceritakan pengalaman kita dengan customer, pengalaman kenapa kita membuat sebuah produk karena mungkin karena kita kesel gitu dengan produk keresahannya itu. Apa gitu ya. Saya pernah nulis buku tentang sales karena kesel gitu. Ya, ada contoh. Dan itu saya tuliskan di dalam buku saya. Nah, ketika kita punya sebuah cerita di balik sesuatu, itu rasanya itu akan lebih dahsyat. Ya. Atau ketika kita misalnya ketika kita minta testimoni kepada customer yang menggunakan produk atau service yang kita, itu sebenarnya juga cerita kan. Gimana dong, boleh nggak diceritain bagaimana pengalaman Anda menggunakan jasa atau service kami atau produk kami? Ketika dia bercerita, itu sendiri sebenarnya sebuah cerita. Jadi sebenarnya storytelling itu luas, ya. Nah, supaya nggak salah persepsi, yang jelas storytelling itu sendiri harus punya tujuan. Dan tujuan itu pembelajaran. Namanya storytelling itu tidak selalu harus cerita tentang kesuksesan, keberhasilan. Cerita itu sendiri bisa berupa kegagalan. Jadi orang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah seperti itu. Ya, jadi itulah contoh bagaimana storytelling itu bisa memukau. Dan kalau kita perhatikan, Audrey, rata-rata para motivator itu kan punya kisah-kisah yang luar biasa yang membuat kita akhirnya kemudian gitu loh, amazed gitu. Dan kadang-kadang kita lupa dengan pesan apa yang mau disampaikan, tapi kita tidak akan pernah lupa dengan kisah inspirasi cerita seperti itu, gitu. Jadi mungkin kalau kita mendengar dari Pak Antoni tadi ya, kita sudah melihatlah sisi-sisi powerfulnya storytelling ini. Tapi banyak yang merasa ya udah sekedar cerita aja, tidak memperdalam ilmu ini, Pak Antoni. Penting nggak sih kita untuk belajar lebih dalam lagi terkait dengan bisnis storytelling untuk bisnis dan juga kelangsungan usaha kita ke depannya? Yes. Jadi kalau kita bicara mengenai bisnis storytelling ini, kita bilang gini, story ini menjadi sebuah brand. Ya, story itulah yang membuat kisah-kisah mengapa seseorang jadi suka dengan brand kita, jadi tertarik itu kan karena ada sebuah cerita di balik itu. Jadi pertama-tama salah satu alasan kenapa kita mesti belajar, ya, dan kenapa pentingnya obrolan kita pada pagi hari ini adalah seperti tadi sudah dikatakan, storytelling itu alat bujuk yang sangat ampuh. Ya, orang tidak akan pernah menolak untuk mendengarkan, Saya selama saya ngajar nggak pernah Pak, saya nggak suka diceritain begitu deh. Udah kasih data aja. Pasti suka. Jarang, gitu. Dan seperti tadi sudah dikatakan bahwa storytelling adalah alat komunikasi langsung ke bawah sadar. Dan justru gini, orang-orang yang manusia itu pada dasarnya cerdas. Ketika dikasih storytelling, orang itu bisa menerjemahkan dengan jauh lebih baik ketika storytelling itu muncul. Misalnya contoh ketika katakanlah gini lah, contoh pada pagi hari ini ketika saya mau mengatakan kepada Smart Listener bahwa punya impian, punya visi, itu harus dibarengi dengan sebuah imajinasi. Imajinasi ditambah visi kita, hasilnya dahsyat. Apa yang Anda rasakan? Iya, saya sudah baca, Pak. Ya, saya sudah tahu. Tapi ketika saya mengatakan begini, nah, untuk
sebuah ilustrasi. Saya punya satu kisah yang luar biasa. Balik lagi ke cerita tentang Walt Disney. Yes. Jadi ceritanya waktu ketika Disneyland sudah terbangun waktu itu, salah satu yang Disney yang terakhir itu, sebelum waktu ketika pembangunan selesai gitu yang terbesar, Walt Disney-nya sudah meninggal. Oke. Jadi waktu ketika peresmian, wartawan hanya bertemu dengan istrinya. Yeah. Dan istrinya ditanya, Ibu, seandainya Walt Disney masih hidup, apa yang dia akan katakan tentang Disneyland yang begitu megah ini? Tahu apa yang dikatakan? Suami saya tidak perlu melihat Disneyland yang ini. Karena seumur hidupnya, di dalam impian dan cita-citanya, dia sudah melihat Disneyland ini. Wow. Dan karena dikatakan Walt Disney adalah seorang yang punya visualisasi yang luar biasa. Jadi, smart listener, saya ingin mengatakan bahwa untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil, impian, imajinasi, visualisasi untuk impian kita itu penting gitu. Karena energi kita akan mengikuti imajinasi kita. Beda kan rasanya? Yes. Ketika pertama kali saya bilang impian kita harus diikuti imajinasi. Iya, oke, terus what? Yes. Tapi ketika saya mengatakan ini ditambah dengan kisah tentang Walt Disney tadi, rasanya jadi lain. Yes. Ya, makanya mudah-mudahan pada pagi hari ini sambil Anda mendengarkan obrolan pada pagi hari ini, saya bilang gini, salah satu cara yang gampang untuk membangun itu menciptakan yang namanya iStory. Oke. iStory itu adalah kisah-kisah personal kita, Audrey. Yes. Misalnya Audrey pasti juga punya kisah personal. Yeah. Misalnya contoh ketika saya tanya, Audrey kenapa sih memilih untuk jalan hidup sebagai penyiar misalnya? Mulai berlinang air mata. Ada drama-dramanya nih. Berlinang air mata dan mulai cerita. Betul. Dan itu akan menjadi terasa lebih mengesankan ketika mereka, kenapa memilih menjadi penyiar cerita? Iya Pak, ya soalnya yang namanya menjadi penyiar adalah kami bisa menyampaikan pesan melalui itu daripada cuma seperti itu. Dibandingkan dengan ada kisah personalnya, pasti rasanya lebih dahsyat ketika ada cerita personalnya. Betul. Itu. Oke. Jadi memang penting ya untuk kita bisa mungkin fokus listeners belajar terkait dengan business storytelling. Yes. Nah, dalam proses belajar nih juga pasti kita harus tahu juga nih Pak Antoni, mana yang boleh dan mana yang enggak gitu ya. Yes. Jangan nanti gitu ya. Iya sih kita pengen storytelling tapi kita tambahin bumbu-bumbu yang impossible gitu sehingga akhirnya jadi karangan yang nggak nyata dan nanti dilihat ceritanya nggak sesuai dengan realita, pasti akan berbalik bumerangnya gitu. Gimana tuh Pak Tony? Benar, salah satunya adalah mesti make sense. Oke. Ya meskipun cerita mungkin karangan, tapi jangan juga sampai kemudian kayaknya gak logis banget. Gitu. Karena pada dasarnya orang yang mendengarkan kisah juga masih akan menggunakan logikanya ya. Ini masuk akal atau nggak masuk akal. Nah, jadi ada beberapa yang do dan don'ts ketika kita bercerita, apalagi yang namanya business storytelling. Karena kan gini, tujuan dari business storytelling itu ke pengertian umumnya itu kan adalah ketika kita menggunakan sebuah narasi cerita kepada pelanggan kita, kepada tim kita, atau kepada orang-orang yang terkait dengan bisnis lah, untuk mempersuasi mereka tentang sesuatu. Persuasi bisa berupa supaya dia bisa menerima ide kita, supaya mereka lebih paham, supaya mereka mengiyakan. Itu adalah bagian yang disebut dengan business storytelling itu. Maka karena ini konteksnya profesional bisnis, berarti beda dong dengan pada saat ketika kita bercerita ke anak-anak. Jadi do dan don'ts-nya apa? Satu, ketika business storytelling, usahakan jangan bertele-tele. Jadi karena kan yang namanya profesional gitu kan. Waktunya sangat berharga, jadi jangan bercerita panjang lebar, tapi kemudian pesannya sebenarnya apa sih yang mau disampaikan gitu. Bingung ya muter-muter. Makanya hati-hati. Makanya kadang-kadang ketika saya mengajarkan tentang storytelling itu kan biasanya kalau di kelas-kelas trainer, kelas-kelas tentang presentasi, biasanya diajarin teknik storytelling. Saya bilang gini, ada yang disebut dengan C besar dan C kecil. Cerita besar dan cerita kecil. Cerita besar itu cerita yang panjang. Ya, ketika misalnya contoh kita menceritakan tentang perjalanan hidup kita. Nah, itu kan C besar gitu kan, agak panjang gitu. Pastikan cerita ini tuh dampaknya juga harus besar. Karena ceritanya panjang. Nah, tapi kadang-kadang juga ada C kecil, cerita-cerita kecil kita selipin untuk menambah pemahaman kita seseorang tentang apa yang kita sampaikan. Jadi usahakan tetap ketika kita prinsip ketika kita menceritakan kisah itu begini.
semakin panjang kisah yang kita ceritakan, pastikan itu dampaknya dan pembelajarannya semakin besar dalam, supaya orang merasa wow, ini worth it lah aku mendengarkan kisahnya. Panjang ya. Nah, semakin pendek cerita itu, berarti memang semakin sepele gitu. Tapi sekali lagi jangan sampai kemudian panjang, habis itu kemudian ini pembelajarannya apa? Mana sih ini arahnya? Ya, yes. Dan kemudian jangan bertele-tele, ya. Jadi jangan bertele-tele dan jangan juga nggak nyambung gitu, ya. Jadi harus usahakan ketika kita bercerita relevan dengan apa yang mau kita sampaikan. Nah, pada dasarnya sebenarnya cerita itu sebenarnya bisa disambung-sambung sih sebenarnya, dikait-kaitkan sebenarnya, ya. Meskipun karena cerita itu kan pada dasarnya multi interpretasi sebenarnya, bisa diartikan banyak hal gitu. Nah, tapi usahakan kisah itu relevan dengan apa yang kita sampaikan. Terus kemudian sebisa mungkin sih ketika kita menyampaikan sesuatu pada waktu ketika bisnis storytelling itu poinnya jangan kebanyakan. Karena ketika poin yang mau kita sampaikan itu kebanyakan, orang jadi susah mencernanya, susah mencerna, sekaligus juga kadang jadi susah fokus. Apa sih sebenarnya mau disampaikan? Ya, ideally ketika kita menyampaikan sebuah bisnis storytelling, ya udah fokus aja ke satu hal yang kita mau sampaikan gitu. Ya, itu yang do dan don'ts pada waktu kita akan melakukan storytelling. Ya, nah ini juga ada pertanyaan yang mungkin nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Ini dari Bapak Ridwan yang ada di Malang gitu ya. Penasaran nih Pak Antoni, sebenarnya lebih penting ceritanya atau penyampai ceritanya? Karena banyak orang yang lebih mendengar si penyampai ceritanya gitu ya daripada ceritanya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi pastikan small listeners Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network.
Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Oke, smart listeners, nggak kerasa sudah sesi terakhir. Jadi kita harus cepet banget. Betul, kita harus ngobrol secara kompak pagi ini nih. cuma ngobrol doang. Perasaan nggak ada konten. Ngobrol dan cerita ya. Konten sih, ada konten sih gitu. Ya, kalau Anda cermati dengan baik, smart listener, itu kontennya banyak pagi hari ini. Supaya setelah ini paling enggak, saya mendorong Anda. Ya. Baik Anda secara personal, baik Anda secara brand, gunakan story. Betul. Saya masih ingat waktu ketika saya dapat beasiswa S3 itu. Itu pakai cerita. Ya, wah. Karena waktu itu kan untuk apply untuk beasiswa itu kan mesti cerita. Betul. Apa alasannya? Udah, saya pakai cerita tuh. Oke. Dan saya masih ingat responnya. Thanks, itu sangat menyentuh. Wah. Kami tim komite kan, komite yang mereview tujuan dan ini kami approve dan akhirnya approve sampai sepanjang itu saya dapat beasiswa lumayan kan. Lumayan banget. Jadi bisa dipakai untuk tujuan-tujuan yang lain sebenarnya nggak harus bisnis ya. Betul. Dan itu alat persuasi yang bagus, kisah-kisah seperti itu. Nah, ini seperti pertanyaan Pak Ridwan juga nih ya. Banyak dari kita yang mungkin meragukan diri kita bisa nggak sih jadi pencerita yang baik atau orang tuh lebih mendengar ceritanya aja dibanding si sosok penceritanya nih Pak Antoni. Aku jadi ingat waktu ketika kita mengajar di kelas para trainer itu. Jadi ada dong seorang bapak-bapak, dia orangnya serius banget dan latar belakang industri perbankan. Kemudian waktu ketika kita bicara tentang business storytelling, tentang storytelling waktu itu bukan business storytelling, jadi tentang storytelling gitu, bagaimana menggunakan itu waktu ketika kita mengajar. Tiba-tiba dia angkat tangan dong Audrey, dan kemudian dia bilang, Pak Martin, saya itu orangnya kaku, saya itu orang serius, saya nggak bisa bercerita Pak. Gini loh Pak, soalnya latar belakang saya adalah mulailah dia bercerita betapa dia dibesarkan oleh ayah yang sangat kaku. Dan begitu dia sendiri begitu seriusnya terfokus pada cerita sampai dia meneteskan air mata gitu. Bagaimana pendidikan dia diurus, dididik dengan sangat keras sehingga yang namanya cerita itu bukan bagian dari kehidupan masa kecilnya. Tahu apa yang terjadi? Waktu ketika dia mengatakan seperti itu, ada kali hampir 15 menit kita terdiam mendengarkan apa yang dia katakan. Dan kita selesai, saya cuma bilang, Bapak sadar nggak yang tadi Bapak lakukan ada tadi Bapak baru saja bercerita. Jadi kita seringkali ini menjawab pertanyaan tadi. Kadang-kadang kita tidak kita berpikir bahwa cerita itu harus sesuatu yang heboh. Cerita itu harus sesuatu yang dramatis sampai kemudian bikin orang berlinang air mata atau terbahak-bahak, nggak seperti itu gitu. Cerita dalam konteks business storytelling bisa mengalir begitu saja, tapi kemudian bisa menjadi sebuah alat bujuk yang luar biasa gitu. Ya, jadi sebenarnya hampir dalam setiap dan banyak situasi di dalam berbisnis, termasuk bangun branding, untuk tujuan persuasi, untuk tujuan untuk jualan, untuk tujuan untuk meyakinkan sebuah presentasi, sebuah ide, bahkan bicara dengan atasan dan sebagainya, kita bisa menggunakan yang namanya storytelling. Ya, jadi konteksnya banyak Audrey. Betul. Gitu. Jadi jangan menganggap sebelah mata Anda sendiri gitu ya, secara personal gitu. Betul. Untuk menjadi pencerita. Dia merasa bahwa ini aku orangnya terlalu kaku, aku nggak ekspresif. Iya, bukan gini loh. Kamu merasa mungkin nggak seekspresif orang lain yang bercerita bisa cerita dengan dengan gaya, dengan gestur yang luar biasa. Ya namanya storytelling kan nggak harus modelnya seperti itu, ada macam-macam. Ada yang mukanya tetap tenang-tenang aja cerita, tapi kita bisa merasakan bagaimana dahsyatnya orang-orang yang bercerita itu. Ya, jadi gaya orang bercerita beda-beda. Ya. Dan kayaknya kalau cerita yang keluar dari hati tuh kayaknya akan tetap menyentuh hati lain ya, Pak Antoni ya. Kalau kita mengatakan di dalam dunia emosi itu kan, ketika kamu bisa tergetar secara emosi, orang juga akan bisa merasakan. Bahkan ketika saya mengajarkan bagaimana cara mengajar secara online, kan orang seringkali mengatakan, Pak beda Pak. Ketika kita mengajar secara online, orang seringkali nggak dapat feel-nya kita ketika bercerita. Saya bilang, siapa bilang? Pada saat ketika kita di depan kamera seperti sekarang aja sebenarnya, smart listener, Anda pasti bisa merasakan emosinya kita kok. Betul. Ketika saya bisa merasakan apa yang saya katakan, apa yang saya rasakan, Anda pasti juga akan bisa merasakan apa yang saya rasakan. Jadi emosi itu nular.
Betul. Nah, di dalam storytelling itulah dahsyatnya sebenarnya, kita transfer emosi melalui buat cerita sebenarnya. Yes. Ya. Wah. Semoga yang di rumah, yang di jalan juga merasakan emosi kita di studio. Betul. Ya, Pak Antoni ya. Ini kan berkaitan juga tadi ya, persuasi, membujuk dan lain sebagainya. Dan kayaknya kalau ngomongin bujuk-membujuk nih kayaknya nyangkut sama kelas yang terdekat top negotiator. Ini kan juga penting banget ya. Kita punya skill persuasi nih, Pak sekaligus Antoni. juga ini informasi buat teman-teman, rekan-rekan, bener Audrey, terima kasih. Karena biasanya storytelling juga alat bujuk yang luar biasa ketika melakukan negosiasi. Iya, betul. Ya, berapa sering sih, Audrey pasti juga sering kali ngalami, aku sering kali ngalami, bagaimana yang tadinya nggak mau beli, Betul. tapi karena cerita yang begitu menyentuh, Jadinya akhirnya kemudian beli. Ya. Dan biasanya kalau saya naik taksi, kalau saya mulai cerita, nanya dengan si supir, drivernya, ceritanya anaknya berapa, bagaimana anak dan sebagainya, pasti biasanya tipsnya itu banyak banget gitu. Yes. Betul. Kan jadi kalau kita katakan cerita di balik sebuah penawaran itu tetap yang luar biasa. Makanya ini juga akan kita pelajari, smart listener, ada EQ. EQ juga yang akan kita masukkan ke dalam program negosiasi kita. Jadi ini belajar negosiasi yang belajar banyak hal, belajar banyak aspek. Bahkan yang paling penting itu sebenarnya kita belajar simulasi bisnis sih. Belajar simulasi bisnis, board game, main di dalam selama 2 hari itu paling enggak Anda akan belajar 7 kali negosiasi. Dan ini sebenarnya dikembangkan dari Rusia sebenarnya. Ya, kita bawa ke Indonesia. Nah, join tuh buat Anda yang mau belajar negosiasi. Ini kelas yang luar biasa. Tanggal apa? Tanggal sehari setelah 17 Agustus. Jadi tanggal 18 dan 19 Agustus di Santika Sleepy Jakarta. Join. Dan ini akan program yang jadi keren banget. Learn how to be a top negotiator. Yes. Ya. How? Pertama bisa kontak ke Smart FM, atau bisa juga kontak ke Mbak Fani. Ya, 0812 98 05 4929. Jadi jadilah top negosiator yang bisa memainkan emosi. Benar. Ya. Karena ini juga sesuatu yang sangat penting ketika kita bernegosiasi. Betul. Pakai cerita. Setuju. Jadi ya seperti yang minggu lalu kita bahas, jadi win-win solution lah. Ya, seperti itu. So mungkin tersisa sekitar 3 menit lagi, Pak Antoni. Kita butuh tips and triknya gitu ya, supaya bisa jadi business storyteller yang baik, yang paham akan cerita yang disampaikan dan marketnya juga kita ketahui. Silakan. Untuk smart listener, buat Anda yang mendengarkan pada pagi hari ini, bagian terakhir, bagaimana tips saya supaya Anda bisa mulai jadi business storyteller? Buat Anda profesional, Anda yang atasan, buat Anda yang karyawan, learn to be a business storyteller. Bagaimana caranya? Pertama-tama, mulai perbaiki mindsetmu yang salah. Kalau selama ini kamu berpikir bahwa mindset itu, janganlah cerita itu kayaknya konyol kelihatannya, nggak masuk akal dan sebagainya, salah. Justru cerita itu adalah alat persuasi yang sangat penting dan sangat luar biasa yang mesti Anda kuasai. Yang kedua, komit. Jadi berkomitmenlah untuk mulai berlatih bercerita. Ingat, setiap orang punya gaya cerita berbeda-beda. Nggak harus ekspresif gimana sampai jungkir balik, nggak usah. Nah, tapi belajar untuk berkomitmen paling nggak gini. Misalnya contoh, nanti saya akan ketemu sama atasan saya mau selipin cerita. Nanti saya akan memberikan presentasi, dari kasih waktu 10 menit untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini misalnya. Nah, pikirkanlah untuk menyelipkan sebuah cerita. Lama-lama kita akan terbiasa, bahkan kita akan ketagihan gitu. Ya. Kemudian tips yang berikutnya adalah mulai jadi kolektor cerita. Kan banyak tuh sebenarnya dari WA, dari TikTok dan sebagainya, itu kan banyak kisah-kisah yang bagus. Disimpan kisah seperti itu. Karena kadang kita nggak pernah tahu kapan, di mana cerita-cerita itu momen yang tepat ya, momen kita pas, keluarin. dan ternyata itu bisa dipakai ketika dipakai yang pas. Itu akan menjadi momen-momen yang luar biasa. Dan salah satu saran saya juga buat Anda untuk menjadi seorang business storyteller adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi amati ya orang-orang yang menurut Anda keren banget ya cara dia bercerita, penekanannya, intonasinya, gestur tubuhnya ketika dia bercerita, kok kayaknya bagus banget gitu. Nah, jadikan itu sebagai salah satu modalnya kita.
jangan kemudian kita tiru, tapi kita harus memodifikasi sesuaikan dengan kondisi kita. Karena Anda nggak akan bisa plak mengikuti sama seperti orang itu. Bisa. Nah, jadi berlatih, gunakan itu dalam berbagai event ya, dan berbagai situasi juga terkait dengan diri kita juga. Bahkan ya seperti yang saya bilang, interview pun bisa diterapkan storytelling itu bisa benar. Saya sudah mengalami, pokoknya saya banyak mengalami, makanya kenapa saya adalah orang yang sangat percaya tentang yang namanya storytelling ini. Ya, so smart listener, semoga ini bisa membujuk Anda pada pagi hari ini untuk mulai menggunakan cerita di dalam kehidupan Anda dalam setiap situasi, ya, mulai dari jualan, presentasi, mau naik gaji, mau diterima di dalam sebuah proyek, mau dimasuk dalam perusahaan, gunakan storytelling, termasuk bernegosiasi. Yes, jadi sebenarnya storytelling ini juga menjadi skill yang kayaknya wajib banget untuk kita pelajarin ya, karena sekarang masanya adalah ya semua orang terpengaruh dengan cerita, jadi pandai-pandailah bercerita yang baik, yang tepat, dan bisa punya impact yang positif seperti itu, Pak Anthony. So thank you cerita-cerita kita pagi hari ini. Semoga cerita ini juga benar-benar bisa mempersuasi Anda juga untuk semangat menceritakan hal-hal yang baik ke depannya. Kalau begitu kami pamit, Smart Listeners, kita ketemu minggu depan dalam Smart Emotion. Saya Audrey Joanna. Dan saya Anthony Dio Martin. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.